Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Rosa, NPM 1810174 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan tentang apa tugas praktikum lab anatomi pertemuan 3, yang mana di sini akan menjelaskan tentang ganglia basalis. Nah, di sini di ganglia basalis di sini terdapat ada sinus sagittalis superior, ada sinus sagittalis inferior, ada vena thalamus striata superior, ada arteri valosa marginalis, ada arteri pericalosa, ada corpus callosum, terus yang terpenting ada arteri cerebri media, arteri arteria centralis anterolateralis, terus ada vena media profunda cerebri, terus ada vena interna cerebri. Terus selanjutnya, nah di sini kita lihat dari sisi kirinya, tuh terlihat tuh di situ ada nucleus cauda corpus, putamen, thalamus, globulus pallidum, nucleus cautus caput, nucleus cautus cauda, corpus amygdaloidum. Nah, di sini terlihat hubungan topografi antara ventriculus lateralis, nucleus caudatus, corpus amygdaloideum, putamen, pallidus, globus pallidus, dan thalamus. Nah, nukleus ini secara kolektif dinamakan ganglia basalis. Nah, mencakup corpus striatum, nucleus caudas dan putamen, dan globus pallidus, serta nucleus subthalamicus dan substantia nigra di mesencephalon. Tidak terlihat. Nah, ganglia basalis merupakan bagian integral dari berbagai macam lengkung umpan balik kortikal. Nah, terus dan dia juga berpartisipasi dalam keluaran motorik dan korteks. Fungsi utamanya apa? Fungsi utama pada mereka ini memodulasi aktivitas motorik, misal kekuatan arah, rentang gerakan, terus impuls yang mencapai ganglia basalis dimodulasi sehingga secara langsung memperkuat atau secara tidak langsung menghambat aktivitas motorik. Terus selanjutnya ini diencephalon. Di diencephalon terdapat di sana ada commissura habenularum, ada glandula pinealis, ada commissura posterior, dan juga commissura anterior, lamina terminalis. Terus dia juga punya arteri di sana, ada arteri cerebri posterior, ada arteri basilaris. Nah, ventriculus tertius dan diencephalon ini secara filogenetik, diencephalon berasal dari prosencephalon dan terletak di antara telencephalon dan mesencephalon. Diencephalon mengelilingi ventriculus tertius dan membagi diri menjadi epithalamus, thalamus dorsal, hipotalamus, dan subthalamus. Thalamus ventralis, commissura anterior dan lamina terminalis mencerminkan batas rostral diencephalon dari commissura anterior hingga ke chiasma opticum. Commissura posterior, commissura habenularum, dan glandula pinealis menyusun batas inferior diencephalon. Terus di sini juga ada sirkulasi saraf yang melibatkan pengaturan glandula pinealis. Ini kita lihat dari sisi median. Nah, epithalamus
Epitalamus tersusun atas striae medulares thalami, area pretsalis dan glandula pineal. Produk melatonin di dalam pinealosit glandul pinealis dipengaruhi oleh cahaya. Melatonin merupakan regulator irama sirkadian yang sangat penting dan bekerja dengan mengatur fungsi organ endokrin yang lain. Nah, selain itu juga melatonin ini bekerja di nukleus suprachiasmaticus dan melalui lengkungan umpan balik. Dia memodulasi perannya dalam mensinkronisasi irama endogen dengan irama lingkungan. Terus setelah itu ada di sini ada hipotalamus nih. Pertama hipotalamus. Kita lihat hipotalamus di sobotanya ini dari sisi median. Nah, hipotalamus ini dia itu merupakan pusat pengawasan pengaturan sistem saraf otonom. Hipotalamus tersusun atas berbagai kelompok nuklei yang menurut lokasinya. Ada nukleus anterior, intermedia, et posterior hipotalami. Nah, pertama nuklei anterior. Hipotalami terdiri atas nukleus suprachiasmaticus, pemacu laju utama bagi irama sirkadian, siklus tidur bangun, suhu tubuh, tekanan darah. Nah, nukleus paraventricularis et supraopticus, dia ini produksi hormon antidiuretik atau ADH dan oksitosin serta transport aksonal. Traktus hipotalamopisialis ke neurohipofisis, dan nukleus preoptiki berperan dalam mengatur tekanan darah, suhu, perilaku seks, siklus menstruasi, gonadotropin. Terus ada nuklei intermediat. Hipotalamusnya terdiri atas nuklei tuberalis, dorsamedialis, ventromedialis, et arcuatus. Nah, dia ini produk dan sekret hormonnya hormon pelepas dan menghambat pelepasan, berperan mengatur asupan air dan makanan. Terus yang ketiga ada nuklei posterior. Nah, hipotalamus ini dia terdiri atas nuklei corporis mamillaris di dalam corpora mammillaria yang terintegrasi ke dalam sistem limbik karena mendapat serabut aferen dari vomix dan memproyeksi serabut eferen ke talamus. Nuklei ini memodulasi fungsi seks dan berperan penting dalam aktivitas dan terkait dengan ingatan dan emosi. Nuklei ini terhubung dengan tegmentum mesencephaly via vesiculus mammilotegmentalis. Terus setelah itu kita masuk ke ini pada ventriculus tadi. Nah, pada ventriculus ini, ini kan kita lihat dari sisi media. Nah, secara filogenetis, diencephalon ini berasal dari prosencephalon. Dia ini terletak di antara telencephalon dan mesencephalon. Dia juga mengelilingi ventriculus tertiatus dan membagi diri menjadi epitalamus, thalamus dorsalis, epitalamus, subthalamus, thalamus ventralis. Terus kalau yang ganglia tadi, nah ini dia ini ganglia ini, pasokan darah ganglia basalis ini
potongan front. Nah, dia ini kan dilihat dari posterior. Nah, dilihat dari sisi kanan dan vena di sisi kiri, ganglia basalis dipasok oleh cabang-cabang arteri cerebri media. Di perjalanannya menuju fossa lateralis, arteri cerebri media memberi percabangan arteria centralis anteriolateralis bagi ganglia basalis dan kapsula interna dari vena disalir oleh vena media profunda cerebri dan vena interna cerebri. Tuh. Terus sudah ganglia, kita masuk ke klinis lagi. Nah, di sini di klinisnya ini ada yang pertama itu kita bahas dari sindrom penyakitnya, sindrom diencefalit. Sindrom diencefalit. Nah, sindrom ini adalah kelainan neurologis yang jarang terlihat pada bayi dan anak-anak. Dia ini ditandai oleh kegagalan untuk berkembang dan kerusakan kekurusan yang berat meskipun asupan kalori normal atau sedikit menurun. Jadi dia itu walaupun makan terus, kayak vitamin terus, tapi dia tetap aja kurus. Nah, secara klasik ada juga hiperaktif dan euforia lokomotor. Sindrom diencefalis yang lebih jarang dapat melibatkan pucat kulit tanpa anemia. Anemia, hipoglikemia, dan hipotensi. Nah, sindrom ini penyebabnya ini jarang, tetapi berpotensi fatal karena gagal tumbuh pada anak-anak. Nah, gagal tumbuh biasanya pada usia 7 bulan. Terus selanjutnya ada Parkinson. Nah, sindrom Parkinson itu dia itu suatu kumpulan gejala klinik yang terdiri dari 4 gejala kardinal, yaitu ada tremor, rigiditas, terus ketidakstabilan postur, terus ada bradykinesia. Nah, penyakit Parkinson ini apa aja? Gangguan neurodegeneratif yang berjalan progresif, lambat tanpa sebab yang diketahui. Kalau dari patologinya ada gambaran hilang neuron pigmen dan gliosisi pada substansi nigra pars compacta dan locus ceruleus. Terus sindrom Parkinson ini dia mempunyai manifestasi klinis yang umum. Pertama ada gejala mual pada satu sisi atau hemiparkinsonim. Terus ada tremor saat istirahat, tidak didapatkan gejala neurologis, tidak dijumpai kelainan laboratorium dan radiologi. Terus ada perkembangan lambat, terus tuh ada respon terhadap levodopa cepat dan dramatis. Terus ada refleks postural, tidak dijumpai pada awal penyakit. Terus dia ini punya etiologi Parkinson ini karena infeksi, intoksikasi, ada penyakit vaskular, ada penyakit degeneratif. Nah, penyakit Parkinson ini degeneratif, idiopatik, autosomal dominan. Terus Parkinson ini juga dia mempunyai klasifikasi, ada primer, penyakit ini dia penyakit idiopatik, sama Parkinson plus sindrom. Kalau metabolic sekunder ada penyakit Wilson, sindrom Halford-Spata, ada sindrom FARS. Terus kalau dari infeksi ada parencephalitis, ada postencephalitis. Kalau dari toksis ada irreparable. Terus pada pseudoparkinsonisme ini dia arteriosklerosis. Terus dia sindrom tremor,
Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada bahasa yang kurang mengerti atau bahasa yang salah pengucapan atau salah dari kata, saya mohon maaf, atau bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.